Oke, jadi pastikan pada modul kalian ini terhubung kabelnya ya. Ini sudah ada pin-pin outnya. Dimulai dari nilai dari ground, kemudian analog output, SDA SCL untuk membaca sensor arus. Nah, kemudian ini akan dihubungkan ya. Untuk SDA dan SCL itu menggunakan pin analog 5 dan 4. SDA itu analog 4 dan SCL menggunakan analog 5. Kemudian menggunakan pin digital PWM untuk mengontrol si MOSFET menggunakan pin yang ada PWM-nya. Nah, saya di sini memilih pin 9 ya. Ada banyak pilihan mulai dari 6, 7, 6, 5 ya. Kemudian 8, 9, 10 itu bisa digunakan juga. Tapi kali ini saya menggunakan pin digital 9. Nah, kemudian jangan lupa groundnya juga dihubungkan antara board dengan controllernya atau microcontroller. Di sini saya hubungkan ground di board saya dan ground di microcontrollernya. Kemudian VCC menggunakan 5 volt. Di sini menggunakan 5 volt untuk memberikan power pada modul pembaca sensor arus ya. Di sini saya menggunakan sensor arus INA 219. Nah, kemudian di sini juga saya tambahkan sensor tegangan ya, pembagi tegangan menggunakan 1K resistor 1 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Nah, di sini berarti kemampuan inputnya bisa menggunakan 24 volt maksimal. Jadi kalau kalian menggunakan sumber 24 volt, maka dibaca di sini akan menghasilkan pembagi tegangan sebesar 4 volt karena 1 dibagi 6 ya dikalikan 24. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4 volt. Jadi 4 volt itu adalah nilai range yang masih tolerir dari microcontroller ya, karena batas maksimum itu 5 volt. High voltage itu untuk sensor analog 5 volt. Jadi kalau lebih dari itu bisa rusak ya. Jadi pastikan jangan sampai lebih dari 24 volt untuk input, dan di sini output bisa dikasih beban ya, beban resistor ataupun nanti beban baterai gitu ya, ataupun beban yang lainnya yang bisa kalian gunakan nantinya untuk kebutuhan kalian. Oke, mari kita coding saja langsung ya di pemrograman menggunakan Arduino. Dan sekaligus kita akan lakukan pemrograman dengan Python ya untuk interfacingnya. Oke guys, jadi kita akan belajar bagaimana memprogram sistem PID charger controller menggunakan switching MOSFET ya, tipe IRF 9540 ya. Coba kita perhatikan coding berikut ini. Oke, ini adalah codingan Arduino ya, dimana di sini saya menggunakan fungsi timer 1. Ini fungsinya adalah untuk memberikan signaling pada sistem si switching ya. Kemudian ada Fruit INA 219, ada library yang saya gunakan untuk membaca sensor arus. Ini menggunakan komunikasi I2C. Nah, kemudian wire ini adalah extension untuk library I2C juga, sistem komunikasi data. Kemudian ini saya define library INA 219 dengan inisiasi INA 219 supaya ini adalah ketika saya mau memanggil sensor saya dengan inisiasi INA 219. Kemudian saya mendefinisikan juga NPN pin itu menggunakan pin 9 di Arduino saya. Arduino saya ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa kelas ya untuk mendefinisikan sistem PID-nya, di mana saya mendefinisikan float, KP, KIKD, kemudian preferensi dan integral, dan ini adalah TN1, kemudian ini adalah UMIN1 dan ini UMIN max seperti itu. Kemudian ini ada juga bagaimana saya mengkonfigurasi PID dalam sistem. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya nanti pada presentasi terkait bagaimana PID itu bekerja. Kalian bisa cek video sebelumnya. Nah, di sini kita sudah definisikan bagaimana menghitung error dengan maximize function digunakan PID ya. Kita menggunakan PID untuk mencari nilai stabil pada sistem kontrol yang kita lakukan. Nah, di sini saya menggunakan set point sebesar 300 mA. Kemudian saya menggunakan juga settingan beberapa parameter proporsional KP, KI, dan KD. Kemudian saya juga melakukan proses bagaimana
inisiasi ya di dalam sensor saya menggunakan serial begin. Kemudian ini adalah untuk membaca port communication antara komputer saya dan si Arduino. Kemudian ini menggunakan A0 sebagai pembacaan sinyal si sensor tegangan, dan INA29 begin ini adalah untuk menginisiasi sensor INA saya. Kemudian timer 1 dengan inisiasi 67 ini adalah komunikasi time switching saya sebesar 67 microsecond. Micron second ini sangat rendah ya, 10⁻⁶ ordernya. Kemudian ini adalah 15 kHz. Itu setara dengan 15 kHz. Kemudian ini 67 milis ya, bukan mikros. Ini millisecond. Kemudian timer 1 PWM ini adalah untuk memberikan signaling. Ketika kalian memberikan 1023, artinya memberikan nilai maksimum pada PWM. Nah, di Arduino ini kebetulan PWM yaitu sebesar 1023 bit karena menggunakan 10 bit ya. 10 byte itu berarti kan 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 10 sebesar 1023 bit rate. Nah, di sini artinya ketika kalian menggunakan Arduino yang lain seperti ESP32 ataupun microcontroller yang lain, maka kalian harus menyesuaikan. 12 bit ya biasanya. 12 bit itu sekitar 5.000-an ya, atau berapa itu ya, saya lupa. Nah, kalian hitung sendiri. Nah, kemudian saya definisikan juga bagaimana parameternya dipanggil. Ini menggunakan function ya. Kita memanggil functionnya di atas. Current PID set parameter ini kita panggil yang ini. Ya, kita panggil function ini. Oh, ini parse data ya, yang ini. Kita panggil kelas yang ini simple PID ke dalam simple current PID seperti itu. Nah, ini kita panggil di dalam sini current PID, set parameternya apa saja, KP, KI, dan KD. Nah, kemudian di dalam loop ini kita akan melakukan pembacaan sensor. Sensor yang dibaca yaitu INA29, kemudian ada get current, get voltage ya. Ini kita akan baca. Kemudian ini untuk indikator baterai ya. Ini proses pembacaan baterai, V baterai. Kemudian kita juga mengukur tegangan input ya. Ini ada VA0. Ini artinya tegangan input. Ini bisa berasal dari manapun ya. Bisa dari power supply. Atau kalau kalian menggunakan panel surya ya dari panel surya. Atau mikrohidro atau bayu ya. Berarti dari generator itu. Seperti itu. Jadi ini dibaca dengan A0 ya. Ini sensor tegangannya. Kemudian ini di proses pembagi tegangan kita conditionally ya. Conditioning itu artinya kita membagi tegangan itu dengan bit kapasitas yang dimampu oleh si Arduino. Karena ini 1023 artinya pakai 10 bit. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini artinya ini mengubah ya ADC, analog to digital converter. Ini adalah proses ADC. Nah, sedangkan di sini adalah proses pembacaan PID-nya. Kita melakukan proses PID, tuning PID, di mana kita memberikan data cycle itu berdasarkan apa yang dibaca baterai ya, dan target current-nya atau set point, seperti itu. Ketika sensor membaca arus masih kurang, maka dia akan melakukan perubahan data cycle. Data cycle ini dipengaruhi oleh yang ini tadi, nilai daripada arus yang dibaca oleh sistem dan target current atau set point yang kita berikan. Nah, katakanlah kita setting ini 300 mA, maka sistem akan selalu mencari nilai stabilnya di 300 mA. Kurang lebih seperti itu. Jadi data cycle kita buat constraint-nya dati, kemudian inisiasi 0, kemudian 1. Nah, ini kalian bisa juga menggunakan timer PWM ya, tambahkan ini untuk inversi dari P channel tadi. Ini untuk signaling time-nya tadi ya, 1023 dikalikan data cycle-nya. Ketika kalian merubah data cycle ini 50% katakanlah ya, berubah 50%, maka dia akan menurunkan gitu ya data cycle atau timernya. Timer mungkin semakin cepat, semakin lambat. Nah, ini akan bergantung pada proses timer PWM ini, pada proses switching si MOSFET. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita kirimkan data dalam bentuk serial print. Ini nanti akan dikirim melalui kabel port ya. Kabel portnya ada di sini. Jadi kalian bisa baca data dari Arduino ini ya. Dari Arduino ini akan dibaca serial print ya ke dalam sistem kalian. Jika kalian nanti menggunakan interface menggunakan Python, maka Python itu akan membaca port COM kalian berapa, begitu ya kurang lebih. Jadi kalian akan mengetahui data kalian berdasarkan apa yang kalian kirim di sistem kalian yang ini.
Nah, di sistem kalian yang ini, kalian akan mendapatkan nilai apa saja yang kalian baca, yaitu target current atau set point, kemudian arus dari baterai yang disuplai dari sistem, kemudian ini tegangan sumber, artinya dari sumber yang kalian berikan, ini tegangan baterai yang dibaca. Nah, ini adalah serial print ini terkait data cycle ya, data cycle yang kalian settingkan pada sistem kalian nantinya. Nah, ini coba kita upload saja karena saya sudah dicolokin ya. Portnya pakai port COM3, saya pakai port COM3, kemudian Arduino Uno ya boardnya. Nah, ini berarti kita tinggal upload saja. Nah, ini proses uploading. Oke, mungkin ini akan terjadi sesuatu, mungkin bisa error gitu ya. Kenapa? Karena tadi sebelumnya kalau kita main di Python, dia sebelumnya kan membaca port kita ya. Jadi dia bentrok. Nah, itu menjadi problem. Kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan itu ada beberapa kemungkinan. Bisa kita cabut ya. Bisa kita cabut dari USB portnya, atau kalau tidak mau dicabut, kita panggil dulu di sini. Panggil dulu di serial monitor supaya port kita itu kebaca di Arduino-nya. Nah, ini kita coba ulangi saja kali ya. Ini kita coba ulangi saja. Karena ini tidak responding. Oke, kita ulangin. Ini kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan. Coba kita baca dulu portnya, kebaca nggak ini? Kalau kebaca dia akan monitor data gitu ya. Nah, ini kebaca. Nah, setelah itu kita close lagi serial monitor karena kita mau mengupload codingnya. Ya, ingat kalau dia pakai serial dia tidak bisa dua channel, jadi harus satu channel dulu. Ini kita upload ulang. Portnya sudah COM3 ya. Ini sudah COM3. Oke, good. Nah, ini lagi proses uploading. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, ini mungkin kita tunggu. Atau ini saya close dulu ya. Tadi saya pakai yang ini nih. Saya pakai terminal ini. Dia benar-benar nggak responding karena tadi saya coba upload ya, sekali upload. Jadi masih ada nyangkut di dalam ini sistem ini. Oke, mungkin ini saya close dulu, tidak apa-apa. Nah, ini kita ulangin saja biar kelihatan bagaimana proses upload itu berhasil, supaya kalian bisa melakukan proses yang saya lakukan. Nah, ini mungkin kita ambil lagi portnya ya. Kita baca dulu datanya apakah masuk. Nah, ini masuk sebenarnya ya. Oke, kita close dulu. Kita upload ulang. Nah, ini kita proses upload ulang, semoga langsung bisa ya. Oke, ini error lagi. Kita ulangi lagi sampai benar-benar portnya mau kebaca. Ini udah kebaca sebenarnya, cuman di balik itu ada proses yang nggak kita lihat ya. Jadi kadang-kadang proses uploading itu harus kita benar-benar. Nah, ini sudah berhasil ya. Dia udah berhasil upload. Nah, ini udah upload coding yang ini. Nah, kemudian kita lakukan proses pengkodingan di bagian ini ya. Coba kita monitor datanya dulu. Nah, hasil monitoring datanya seperti ini. Nah, ini ada pembacaan target current-nya, kemudian target arusnya, kemudian ini V sumbernya, tegangan sumber, kemudian ini tegangan baterai, dan ini adalah duty cycle-nya ya. Duty cycle ini 85%. Nah, ini sudah oke ya. Berarti kita close saja serial monitornya. Kita bisa beralih ke codingan berikutnya. Oke, jadi sebelum kita memprogram menggunakan Python, kita harus menyediakan environment Python untuk bisa running program yang akan kita coding nanti. Jadi dalam program itu kita membutuhkan beberapa library, yaitu seperti vserial, matplotlib, thinkitter, kemudian treedate, dan time ya.
Jadi ini adalah dependensi yang kita butuhkan di aplikasi yang akan kita jalankan nantinya. Nah, oke. Dibandingkan kita menggunakan langsung direct environment, ya, lebih baik kita menggunakan uh, virtual environment yang disediakan oleh Python itu sendiri. Jadi kita bisa memiliki dua opsi sebenarnya. Kita bisa menggunakan Conda dengan cara menginstal dulu Anaconda ya. Nanti kita buat environment dengan bebas dengan nama apapun. Kalau di sini saya menggunakan ML Training. Nah, di sini ini environment yang sudah saya buat ya sebelumnya. Environmentnya sudah ada library yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mulai dari awal, kita bisa buat yang menggunakan new Python environment. Jadi kita mulai buat dengan cara masuk ke directory kalian. Di directory kalian ini bisa membuat virtual environment mulai dari ini ya, kita pakai Windows ya. Kita pakai Windows, kita akan membuat environment dengan nama PID SCC environment. Oke, kita mungkin bisa jalankan ini saja di CMD kita, yaitu dengan mengetikkan Python min-m ini vnv kemudian .pid underscore scc underscore env. Nah, ini nama environment terserah kalian ya, bebas sesuai yang kalian mau. Nah, kita enter. Dia akan membuat environment. Kita tunggu beberapa saat ya. Dia akan mulai processing. Nah, ini dia processing di backendnya. Nanti kalau udah selesai, dia akan membuat new line baru. Di sini sudah ada nih. Nah, ini yang sebagai virtual environment kita. Nah, di sini nanti akan ada library-library yang akan kita install, oke? Jadi, kita langsung saja activate dulu ya. Setelah kita selesai membuat new environment, kita perlu mengactivate environment yang sudah kita buat dengan cara mengetikkan .pid scc, ini nama environment yang kita buat tadi ya. Kemudian ini kita type ini ya, script kemudian slash lagi activate. Nah, ini akan mengactivate environment yang kita buat. Nah, sini sudah aktif ya, warna hijau sudah aktif, artinya sudah oke. Nah, selanjutnya kita lakukan install ini ya, install beberapa library yang dibutuhkan. Nah, ini kita install. Kemudian kita tunggu, sudah berhasil ya. Kemudian install lagi matplotlib. Nah, ini kita install dulu ya matplotlib. Oke, tunggu beberapa saat. Ini ada 11 ya. Ada 11 file yang harus di-download. Ini udah proses keempat. Jadi dia akan menginstal sesuai apa yang kita perintahkan menggunakan perintah pip ya. Ini pip ini pip bawaan dari Python untuk menginstal library. Nah, setelah selesai, nah kemudian kita lanjutkan untuk menginstal Thinkitter. Ini Thinkitter pip install.thinkitter ya. Kita enter lagi. Ini sudah berhasil Thinkitter. Kemudian kita install lagi Threaded ya. Threaded kita install. Oke, berhasil. Lanjut kita install Time ya. Oke. Ini Time agak lama ya karena memang banyak sekali dependensinya yang perlu diinstal, ada 19 nih. Jadi mungkin kita tunggu saja sampai benar-benar selesai, oke? Jadi pastikan ketika kalian menginstal semua library yang dibutuhkan ini, kalian harus activate dulu ya. Ini activate virtual environment yang sudah kalian buat ya, menggunakan Python. Ini sudah di sini ya, sudah masuk .pid scc environment, ini sudah masuk ke dalam folder saya, folder directory kerja saya. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Ini udah 17/19, sedikit lagi bakal selesai. Jadi setelah selesai, nah ini sudah selesai, kalian bisa langsung gunakan codingan ini, oke? Jadi kalian bisa gunakan environment ini untuk menjalankan codingan yang akan kalian buat, oke? Nah, sekarang kita mungkin buat saja ya file baru. Kita buat saja file baru di luar. Nah, ini kita buat interface arduino.py gitu ya. Kita buat saja interfacingnya. Nah, ini sudah kita buat file baru. Nah, kita perlu menjalankan codingan ini. Oke, kita perlu menjalankan codingan ini. Kalian ketikkan saja, ini ada import Thinkitter stk, from Thinkitter import tkk, kemudian import matplotlib,
kemudian matplotlib backend, matplotlib figure, kemudian from collection, import serial, serial to spot, kemudian trading dan import. Nah, ini kita simpan, Ctrl S. Oke, sudah disimpan. Nah, setelah disimpan, ini kalian jalankan. Jalankannya menggunakan ini, Python, kemudian kita panggil ya, interface arduino.py. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil ya, tidak ada error. Jadi ini sudah berhasil kita install semua dependensi filenya. Nah, selanjutnya kita perlu mengkonfig, kalian ikutin saja gitu ya. Kalian mungkin bisa mempause video ini beberapa saat. Nah, ini ada beberapa parameter yang perlu ditambahkan di dalam codingannya ya. Ini. Nah, ini ada config, max point, background, ya ini udah front end, kemudian parameter apa saja yang perlu kita streaming dari data Arduino. Ya, ini kalian ketik ulang ya. Ini supaya kalian paham, nanti kan dapat error, kalian cek lagi, oh ternyata kalian salah di sini. Jadi dibandingkan copy paste, kalian ketik ulang supaya kalian benar-benar paham. Nah, kemudian kita tambahkan juga di bagian ini, kita masuk ke state ya. State kita masukin. Nah, state-nya itu ada data log, kemudian ada timestamp, ada serial count, kemudian ada running, ada start time. Ya, ini start time untuk proses streaming datanya. Nah, kemudian setelah itu kita buat serial trading ya. Ini kita akan trading setiap data yang di streaming oleh interface kita. Nah, codingannya berubah seperti ini ya. Mulai dari trading. Oke. Serial trading ya nih. Kita mulai dari serial trade ini ya, data start time sama dengan none ya. Kemudian ini tidak ada. Kemudian kita definisikan fungsi ya, serial reader. Kita baca serial data yang dikirim dari Arduino. Nah, ini kita baca setiap data yang masuk dengan UTF-8. Nah, ini kita split ya. Kita split datanya, ada 5. Ada 5 data yang kita baca. Ini kita split, kemudian kita trading. Oke. Nah, setelah itu, ini mungkin kalian bisa ketik ulang ya, supaya benar-benar bisa menjalankan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian aplikasi utamanya. Kita mungkin bangun dari ini dulu ya. Ambil buat kelas. Kita buat kelas dulu. Nah, ini kita buat kelas. Oke. Kita buat kelas. Kemudian kelas di dalam kelas itu ada yang namanya fungsi-fungsi ya, yang akan kita jalankan di dalamnya. Oke. Jadi kelas-kelas itu apa saja? Nah, ini kita perlu buat dari awal ya. Seperti ini, kita init dulu, self init. Nah, ini kita init ya. Kita init. Nah, ini kalian ketikkan, kita buat kelas PID monitor, dev init self, kemudian super init, sitel, PID monitor. Nah, ini buat mockupnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini kita build ya, UI-nya kita build. Kita mulai dari sini. Ini oke. Nah, di sini kita buat UI buildernya. Kita buat dev build UI dengan cara beberapa desain yang sudah kita tentukan. Dev thinker, kemudian ini adalah interface-nya, nanti beberapa data yang akan kita buat. Nah, kemudian ini kalian ketikkan saja ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian buat panel sebelah kirinya. Nah, ini buat panel sebelah kiri ya. Kita buat panel sebelah kiri mulai dari ini agak panjang ya. Nanti kalian ikutin saja. Oke, ini agak panjang. Nah, ini kita mulai dari sini. Kita sudah selesai tadi ya. Build UI builder, kemudian kita left panel. Nah, kita mulai dari sini. Dev build left, kita buat parent ya, frame thinker. Nah, ini kalian ikutin. Mungkin di pause dulu videonya supaya bisa diketik. Nah, kemudian masuk ke sampai separator ini ya. PD-nya 10, masuk ke live value. Setelah serial connection berhasil, kemudian kita live values. Nah, di live values ini coding seperti ini, kita untuk melihat nilai yang update seperti itu ya. Kemudian kita masukkan parameter PID ya.
kita tambahkan parameter PID-nya. Nah, parameter PID-nya ini ya sampai bagian PD ini 10 ini positioning ya sebenarnya aspirator. Nah, ini sampai PID parameter sudah berhasil masuk ke bagian yang ini. Setelah ini masuk ke target current ya. Ini monitoring target current dan ini ada fungsi untuk clear ya. Clear data yang sudah diinput. Oke. Setelah kita masuk ke streaming parameter PID, kita bisa lanjutkan ke bagian build grab panel ya. Grab panel ini kita build, yaitu kita masukkan codingan ini. Oke, kita masuk ke codingan ini. Nah, kalian bisa lanjutkan bagian codingan ini ya. Tadi left panel sudah, PID parameter sudah. Nah, ini grab panel. Kita masuk ke grab panel, ada build grab, kemudian sampai ke tahap axis 0 ya. Axis 0 ini grid sebenarnya. Ini kalian ketikkan. Ini ada beberapa parameter grab panelnya. Jadi bisa kita monitoring juga ya dalam hal ini data bentuk grafik nanti ya. Line ya bentuknya. Ini plot 1 ya, ada target current dan baterai. Ini bentuk nanti PID dan set point-nya gitu ya. Nah, kemudian sampai sini kalian lanjutkan ya, ini ingat line-nya ya, pahami line-nya supaya tidak keliru. Jadi bagian ini bagian untuk memplot grafik yang kedua. Grafik kedua ini ada tegangan, source, green dan lain-lain ya. Ini untuk memplot tegangan baterai, kemudian duty cycle dan tegangan source begitu ya. Nah, ini coba saya ataskan lagi sedikit supaya nggak ketinggalan yang bagian plot pertama. Ini bagian plot pertama, kemudian yang di bawah ini bagian plot yang kedua. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan helper. Nah, helper ini fungsinya adalah untuk melihat parameter yang sudah kita monitoring tadi ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa mempermudah proses tuningnya nantinya, begitu ya. Ini masuk helper. Oke. Ini section dan button ya untuk memudahkan kita memproses tuning. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi bagian action ya. Kita tambahkan bagian action. Nah, ini action ada sampai ini, kita sampai sini aja. Ada beberapa memang yang perlu kita tambahkan. Nah, di sini ya. Kita mulai dari action. Kita mulai dari action ini. Dev ref port dan dev connect ya, ini diketik. Kita untuk mendefinisikan port, merefresh port ya, ini USB port dibaca, kemudian ini tombol untuk mengaktifkan ya port yang sudah kita pilih. Oke, setelah itu kita buat tombol untuk mengirim parameter PID yang udah kita setting, send PID ini. Oke, ini kita send balik ke Arduino. Nanti Arduino akan menerima perintah yang kita definisikan dari interface kita. Nah, setelah send, kita masuk ke dev target. Nah, dev target ini ada nilai-nilai beberapa ya, dan untuk memberikan set point yang kita butuhkan. Nah, ini send target ini adalah set point arus yang kita tentukan. Nah, setelah itu kita buat tombol untuk clear ya. Clear ini tujuannya untuk ketika kita sudah selesai monitoring, kita mau melakukan sesuatu gitu ya, kita bisa lakukan clear. Proses clear ini untuk membersihkan ya tampilan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan proses update loop ya. Kita proses update loop sampai sini. Oke. Ya, kita proses update loop. Nah, nih. Kita proses update loop sampai yang ini. Tadi sudah clear. Nah, nih. Update loop. Oke. Kita start update, kemudian update. Kemudian ada beberapa lagi. Di bagian ini ya, kita update grafnya. Nah, ini untuk mengupdate data secara time series supaya lebih enak dilihat. Nah, ini kemudian kita plot ya, ada target dan IBAT. Ini arus baterai seperti itu. Nah, ini ada beberapa parameter yang perlu kalian pahamin. Nah, kemudian di sini tuh ada juga plot grafik kedua. Oke, grafik keduanya nih. Jadi grafik pertama dan ini grafik kedua. Oke, ini grafik pertama dan ini grafik yang kedua. Oke, setelah ini berhasil, kemudian kita lanjutkan di bagian fungsi untuk mau menutup ya. Menutup program yang sudah kita buat tadi ini.
Ini fungsinya kita panggil dev on close. Ini fungsinya untuk mendestroy semua proses di belakang atau backend supaya tidak ada konflik. Kemudian ini adalah terakhir kita init lagi untuk main sebagai program yang sudah kita bangun. Nah, ini perlu kalian coding ya sampai akhir. Nah, setelah ini sudah kalian coding, totalnya ini ada 381 line ya. Ini coba kalian coding ulang ya. Kalian ketikkan supaya paham benar-benar bagaimana cara mengcoding dengan Python. Karena nanti kalau kalian melakukan copy paste gitu ya, kalian nggak tahu nanti kalau ada error gitu ya. Jadi susah untuk berkembangnya. Nanti kalian pelan-pelan belajar, insya Allah bisa lah ya. Nah, oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita jalankan perintah di command line-nya lagi ya. Ini ada Python interface Arduino Pi, kita enter. Nah, setelah itu akan berhasil seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan untuk memonitoring Arduino yang akan kita interfacing seperti itu. Oke. Jadi setelah tadi kita berhasil memprogram ya coding Arduino untuk interfacing dengan Python ya. Jadi kita menggunakan Python dengan beberapa library kita sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk interfacing langsung dengan Arduino ya yang sudah kita program. Ini mungkin kita colokin saja board Arduino-nya. Kita colokin. Nah, sudah terbaca portnya. Nah, ini kita jalanin ya. Kita panggil lagi Python interface arduino.py-nya kita panggil dengan environment yang sudah kita buat, virtual environment PID SCCENV. Nah, kita enterkan saja. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi aplikasinya sudah terbuka, kita tinggal pilih portnya. Ini portnya port 3 ya. Kita ambil port 3 atau communication ketiga, kita klik connect. Nah, kita klik connect. Nah, ini sudah terkoneksi, data sudah terstreaming dari Arduino langsung. Tapi kita belum berikan dia daya dari power supply. Nah, ini dayanya kita belum on kan, coba kita on kan. Nah, kita sudah on kan, tetapi memang tidak ada perubahan arus. Dan sudah ada tegangan inputnya sebesar 7,58 volt. Nah, ini kita harus tuning lagi ya sensor tegangannya karena tadi masih belum tepat, seharusnya ini 10 volt ya. Nah, di sini sensor tegangan baterai masih 9 volt. Nah, ini hampir mendekatin sumber kan, karena memang open. Dia masih open, belum ada beban yang disalurkan. Nah, kalau mau kita berikan beban, ya ini kita berikan baterai ya. Kita menggunakan baterai 7,2 volt untuk low voltage dan untuk full charge ini sekitar 8,4 volt ya untuk 2 sel lithium ion. Nanti kita coba masukkan beban baterai untuk proses charging. Jangan kebalik positif negatif. Ini sudah positif V out, yang gray-nya itu adalah negatif on. Nah ini yang terjadi. Jadi dia akan melakukan proses tuning ya. Dia akan speak dulu, artinya ini adalah overshoot. Setelah overshoot dia akan steady. Nah, steady dan akhirnya mendekati nilai kestabilan set point yaitu 300 mA. Nah, di sini arusnya itu 302. Ya, ini errornya sekitar 2% atau 4% lah ya. Nah, ini proses charging. Ini sebenarnya tegangannya mendekati 7 nih, tapi karena kita masih ada kesalahan sedikit ya, kurang tepat sih sebenarnya pembaginya di codingan Arduino, jadinya kita mendapatkan pembacaan 6,2. Jadi kalau kita benar-benar tepat dengan konfigurasi pembagi tegangan dan masukkan codingan yang benar, itu akan mendekatin sumber tegangan baterai begitu. Jadi duty cycle-nya 85% dan ini terus bergerak ya. Ketika saya ubah-ubah tegangan di atas ini sampai 20 misalnya gitu. Nah, duty cycle akan terus berubah. Nah, ini duty cycle akan berubah dari 80 ke 74. Nah, ketika 12 volt saya ubah 12 volt, dia turun lagi 66 persen duty cycle-nya. Kemudian saya turunkan lagi, naikkan lagi tegangannya 14 volt. Nah, duty cycle-nya 50%, dia akan menurunkan tegangan. Benar ya? Berarti 50%, artinya 14 volt itu turun menjadi 7 volt. Nah, kurang lebih begitu. Jadi, dia akan menyesuaikan dengan target current-nya begitu. Nah, kalau kita naikkan lagi sampai 18 gitu ya. 15 turun 30% gitu ya, 16 35%, kemudian 17 gitu ya. Ini 29% hingga
18 lah amannya. Jadi jangan sampai lebih dari 24 ya, itu bahaya untuk Arduino kalian. Jadi sampai sini udah cukup bagus lah ya. 18 volt ini errornya juga sangat kecil sekali, dan ini sangat-sangat bagus untuk menggunakan implementasi PID pada sistem controlling charging kalian. Nah, kita turunkan lagi ke 12 volt saja. Nah, apa yang terjadi jika kita menggunakan beban yang berbeda gitu ya? Katakanlah kalau baterai kalian belum terinstall dengan baik gitu ya, masih ada longgar-longgar di enclosure-nya, itu harus menjadi perhatian dengan cara mengeceknya dengan multimeter langsung, kurang lebih begitu. Jadi untuk mengatasi hal itu, kalian harus mengecek semuanya berjalan dengan baik. Nah, setelah itu akan terjadi proses PID yang berjalan semestinya. Nah, coba kita ganti atau kita tambahkan beban ini dengan resistor 560 ohm. Apa yang akan terjadi setelah saya tambahkan? Nah, ini saya tambahkan. Nah, ini saya tambahkan beban ya. Beban resistor. Ini ya. Bentar. Oke. Jadi tidak ada ya, karena apa? Sifat dari arus itu, dia akan mencari resistansi terendah. Jadi dia tidak akan ada perubahan, kecuali kalau kalian melakukan hal seperti ini. Ketika kalian melakukan hal seperti ini, contohnya saya mau buka ini ya, sumber tegangan saya hilangkan, berarti tidak ada arus yang mengalir gitu ya. Maka ya akan jadi nol gitu, tidak ada current yang akan dioptimize. Coba saya ganti ini dengan resistor. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan naik sebenarnya, tetapi dia memiliki nilai yang berbeda, hanya 27 volt, 7 ampere. 27 ampere ini adalah batas ambang si resistor bisa mengalirkan arus. Jadi konsep resistor itu, dia semakin kecil, arus bisa semakin gede yang masuk. Dia semakin gede juga akan menghambat arus yang masuk. Nah, itulah kehebatan si resistor untuk mengamankan atau memproteksi sistem kalian. Jadi pastikan ini adalah bagian daripada transfer function sebenarnya kalau kita bermain di sistem kontrol. Resistansi itu adalah menjadi bagian dari sistem daripada transfer function. Jadi kalau ini baterai ini hampir mendekati 0, jadi dia 0,3 ampere itu sangat mudah bagi arus untuk dialirkan ke baterai ini. Jadi begitu kurang lebih. Jadi untuk the next program ataupun the next system yang harus kalian challenging ke depan adalah bagaimana beban yang diberikan berbeda-beda. Tentunya proses tuning PID itu akan juga berbeda. Itu akan menjadi tantangan kalian untuk melakukan next step-nya. Oke, thank you. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk materi bagaimana kita bisa interfacing Arduino ke program interface yang ada di laptop kita menggunakan Python. Oke.